Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Susi di Jogja. Mbak Susi menceritakan tentang satu kejadian atau pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009. Mbak Susi itu udah menikah sama Mas Ardi ya, suaminya. Dan mereka itu udah dikaruniai seorang anak, anaknya itu masih kecil, tahun 2009 itu. Usianya masih sekitar 4 tahun. Nah, mereka juga udah mandiri lah, tinggal di rumah sendiri di daerah perkampungan. Mohon maaf, Mbak Susi ini tinggalnya di daerah Bantul ya. Nah, itu pada suatu hari, ya seperti biasa aktivitasnya Mas Ardi sendiri itu bekerja. Mbak Susi sebelumnya juga bekerja sampai lahir anak. Begitu udah anak lahir, Mbak Susi itu memutuskan untuk berhenti bekerja karena ya siapa nanti yang mau ngurusin anak ini gitu ya. Sementara mereka hidupnya itu udah mandiri gitu, udah misah dari orang tua. Ya, akhirnya keputusan pun diambil. Jadi Mbak Susi yang tadinya bekerja, udah aku di rumah aja ngurusin anak. Kalaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya freelance kayak gitu, tetap diambil sama Mbak Susi. Selama ya itu tadi, ngerjainnya itu di rumah. Nggak banyak keluar-keluar lah begitu, nggak bisa, susah soalnya. Waktu itu semenjak ngelahirin, anak masih bayi, kecil dan sebagainya itu kan repot. Tinggallah Mbak Susi di rumah sana. Ya, aktivitas setiap hari itu cuma nungguin Mas Ardi pulang sebenarnya kalau misal udah sore begitu ya. Mas Ardi memang berangkatnya itu lumayan cukup siang. Dari rumah itu sekitar jam 9, nanti sampai di tempat kerja sekitar jam 10. Cuman ya itu, pulangnya itu kadang sampai malam, kadang jam 7, kadang jam 8. Mbak Susi nggak keberatan dengan kehidupan seperti itu karena memang harus seperti itu ya. Dia tuh benar-benar menikmati kehidupan sebagai ibu rumah tangga ya, yang merawat anak, yang mengurus rumah, menunggu kepulangan suami dan sebagainya. Saat anaknya udah tidur biasanya, anaknya itu tidurnya sore, lumayan cukup cepat. Biasanya malam-malamnya itu jam 8 malam. Cepet-cepetnya biasanya normalnya itu jam 7 aja itu udah tidur. Cuman ya iya, pagi itu bangunnya pagi. Bisa jam 4, jam 5 kayak gitu itu udah bangun, udah seger ya. Gak masalah buat Mbak Susi. Nah, ini pada suatu malam, Mas Ardi memang bilang waktu itu ya ke Mbak Susi, aku nanti beberapa hari ke depan, mungkin pulangnya agak sedikit malam, kata Mas Ardi. Ya, Mbak Susi juga, oh ya udah, enggak apa-apa Mas. Yang penting hati-hati di jalan pulangnya. Nah, Mas Ardi sendiri itu kan kerja bawa naik sepeda motor ya. Yaitu tadi, di hari H, Mbak Susi tahu Mas Ardi itu bakalan pulang malam. Dan ya, akhirnya main-main seperti biasa sama anaknya ya. Kebetulan anaknya itu udah tidurnya itu lumayan cukup cepat ya, sekitar jam setengah 8. Padahal tadinya nungguin bapak pulang, pengennya seperti itu ya, supaya ya bapaknya bisa ngelihat atau gimana, tapi yaitu ternyata anaknya itu udah tidur duluan. Jadi setelah tidur, Mbak Susi juga bingung gitu ya, aku mau ngapain ya di sini ya. Alah, kebetulan anaknya itu tidurnya itu di ruang tamu, di situ di sofa depan. Dia tidur di sana. Mbak Susi pun ya karena bingung juga, aduh mau tak pindahin jam segini nanti dia bangun, kasihan gitu ya. Alawis lah, udah tak biarin aja di situ. Aku sambil nunggu Mas Ardi, aku tak duduk di depan deh, kata si Mbak Susi. Akhirnya keluarlah Mbak Susi di depan sana, nungguin di teras, turun ke halaman. Di kampung juga udah lumayan cukup sepi, meskipun masih ada beberapa warga yang melintas. Ada juga warga yang masih ngobrol-ngobrol sih, cuman kayak anak-anak atau apa gitu. Kebetulan mainnya itu pada pindah blok, jadi di bloknya Mbak Susi itu lumayan cukup sepi lah, tidak terlalu rame.
duduk merenung di sana gitu ya, ngebayangin Mas Ardi udah sampai mana gitu ya, jam segini ya. Ini udah jam 8 malam kok belum pulang. Mas Ardi sebelumnya memang nggak ngomong secara lengkap. Pulangnya agak malam, jamnya berapa itu udah diceritakan. Jadi ya sudah, Mbak Susi nunggu aja deh di situ deh sampai akhirnya sekitar jam setengah 9. Jam setengah 9 Mas Ardi pulang. Oh, Mbak Susi seneng gitu kan. Alhamdulillah suamiku udah pulang sampai sini. Ya disambut lah. Gimana Mas? Di kerjaan katanya. Ya di kerjaan begitu lagi banyak banget katanya begitu kan. Makanya ini pulangnya malam. Mas Ardi juga kelihatan capek gitu ya. Akhirnya Mas Ardi pun masuk. Nah saat Mas Ardi masuk ke sana, motor itu masih ditaruh di depan gitu ya. Mas Ardi itu ya mau bersih-bersih, mau apa dulu gitu ya. Mbak Susi sebagai istri ya bawain barang-barangnya, bantuin gitu ya. Akhirnya masuklah Mas Ardi, Mbak Susi itu masih di pintu, di sana motor itu masih di depan. Mas Ardi masuk, Mbak Susi ngelihat set ke situ, ke arah motor, nggak tahu itu apa gitu ya. Jadi kayak mirip ada sesuatu yang lagi bonceng di sana, tapi posisinya tuh telungkup begini. Jadinya kayak apa ya? Kayak karung warna putih yang diikat gitu ya di bagian belakang jok motor seperti itu. Itu apa ya? Anaknya kan sama Mas Ardi, Mas, itu apa ya Mas ya? Nanya itu apa gitu kan. Mas Ardi pun apa-apa gitu kan. Yang mana? Itu di motor. Nah, begitu di motor set ngelihat ke arah motor lagi, itu ndak ada, kosong. Kok ndak ada? Mas Ardi pun apa mana gitu. Enggak mas gitu kata si Mbak Susinya begitu. Mas Ardi pun masuk bersih-bersih nengokin anak dulu gitu ya. Dan akhirnya apa? Udah motor biarin aja di situ. Aman kok pikirnya Mbak Susi kan. Mbak Susi pun pindahin anaknya. Akhirnya dipindahin udah lumayan cukup lama kan tidur, pindahin ke kamar. Mas Ardi pun selesai beres-beres nih, motor mau dimasukin. Akhirnya dibawa masuklah motor tersebut ke dalam situ, ke dalam rumah. Nah, malam itu bener-bener ndak enak kata Mbak Susi. Mbak Susi tidur sama Mas Ardi seperti biasa ya. Cuman apa? Sekitar jam 2 pagi, Mbak Susi terbangun. Gara-gara apa? Rambutnya itu kayak ada yang ngeremes-ngeremes waktu itu. Kayak ada yang ngeremes-ngeremes. Sampai dibeginiin kan sama Mbak Susi, ini tangan siapa sih? Itu kena, kata Mbak Susi, teplak gitu kan. Mbak Susi bangun, ngeliatin ke sana sini, itu ndak ada apapun. Mas Ardi sendiri tidurnya ngadep ke sana, di tengah itu bocah. Apa ya tadi ya, kata Mbak Susi, itu apa ya? Akhirnya sudah. Alah udahlah tidur lagi. Cuman ya itu saat mau tidur lagi, entah kenapa ada perasaan takut, ada perasaan gimana gitu ya. Perasaan nggak nyaman itu muncul, itu apa ya? Kok kayak ada sesuatu, pikirnya si Mbak Susi. Akhirnya sudah. Malam itu Mbak Susi pun bisa tidur. Keesokan paginya Mas Ardi seperti biasa mau berangkat kerja. Nah, pagi itu sekitar jam 9 malam, jam 9 pagi Mas Ardi biasa kan mulai berangkat kerja. Mbak Susi kan nunggu di teras di sana sama bocahnya gitu kan. Nah, saat si suaminya sama Mas Ardi itu jalan, Mbak Susi itu ngelihat lagi-lagi di belakang motornya, itu ya kayak semalam, kayak ada karung telungkup gitu ya, kayak ada orang bonceng, cuman ya orangnya tuh nggak terlalu gede, kayak syukuran ya anak-anak begitulah ya gitu, cuman warnanya tuh putih, itu begini meringkup di belakang motornya Mas Ardi. Mbak Susi kan kaget banget, mau manggil-manggil Mas Ardi yo, Mas Ardinya udah jalan ke sana, cuman bisa ngejar ke situ, anaknya ditinggalin. Mbak Susi ngejar sampai ke jalan ke sana, menyaksikan gitu ya. Itu apa sih yang bonceng suaminya gitu kan? Itu apa sih yang di belakang Mas Ardi? Perasaan tadi pagi ndak ada, kok ada. Semalam juga begitu, aku ngeliat ada, tahu-tahu pas tak lihat lagi udah ndak ada. Itu apa sebenarnya? Diperhatikan gitu, Mas Ardi sendiri udah lumayan jauh ke sana lurus. Sosok tadi itu bangun set. Ini mirip ya itu, kayak seorang perempuan, entah perempuan, entah laki-laki, pokoknya rambutnya itu panjang. Kalau laki-laki kan gondrong gitu ya. Itu ngebonceng Mas Ardi di belakang. Mbak Susi pun cuman bisa nutup mulut waktu itu. Langsung anaknya diambil gitu ya, masuk ke dalam rumah, nenangin diri dulu.
Apa ya itu, apa ya itu ya. Aku mau nelpon. Akhirnya apa? Waktu itu di WhatsApp atau di SMS dulu gitu kan. Di ini, Mas, kalau udah sampai kantor, telepon aku ya Mas ya gitu. Udah cuman begitu doang. Dan akhirnya setelah ditunggu, sebelum jam 10 pagi, ada telepon masuk, itu dari Mas Ardi. Ya Mbak Susi cerita begitu, Mas, aku ngelihat tadi di belakang motormu itu ada yang bonceng Mas, kata situ ya. Bonceng siapa? Orang aku sendirian, katanya. Udah tahu Mas, aku itu ngelihat itu kayak ada cewek Mas, bonceng kamu Mas. Oh jangan macam-macam, ceweknya siapa, kata si Mas Ardinya begitu. Enggak, aku enggak curiga yang gimana-gimana. Aku tuh lebih mikir, kamu tuh kayak boncengin setan Mas, kata si Mbak Susinya. Boncengin setan apanya, kata Mas Ardi. Beneran Mas, aku itu ngeliat. Sudah, kamu tenang aja, mungkin kamu lagi banyak pikiran atau apa gitu ya. Mas Ardinya mungkin di satu sisi dia harus bekerja, di satu sisi juga, lah, aku enggak mau istriku tuh khawatir gitu. Akhirnya jatuhnya cuma nenangin Mbak Susi, mungkin kamu lagi banyak pikiran atau Mas, aku ngelihat itu 2 kali Mas. Semalam waktu aku nanya, kamu inget kan waktu kamu mau masuk itu loh. Mas, itu apa Mas gitu. Aku kan nanya seperti itu dan kamu nengok balik kan ke belakang dan kamu nggak ngelihat apa-apa. Tadi itu aku ngelihat Mas, dan ini pagi ini itu pun mirip sama kayak ada orang telungkup di situ. Pas tak perhatiin kamu makin jauh. Bangun Mas, kayak orang bonceng, kata si itu ya Mbak Susi. Mas Ardi pun, ya sudah nanti tak cari tahu, kata Mas Ardi begitu. Akhirnya udah hari itu pun khawatir, Mbak Susi tentu saja nungguin. Karena malam ini Mas Ardi pun pulangnya itu malam juga. Mbak Susi belum cerita yang dia malam-malam itu kayak diremes gitu ya, itu belum. Dan malam itu pun ya was-was tentu saja Mbak Susi kan. Nungguin Mas Ardi sambil itu rada khawatir atau bagaimana. Untungnya ada tetangga di sana, ada ya nenek-nenek bawa cucunya, dan cucunya itu sama-sama kecil juga. Ini main sama anaknya Mbak Susi di situ di halaman rumah di sana. Biarinlah Mbak Susi ngobrol sama si nenek-nenek ini, ngobrol ya lumayan cukup apa ya, pikiran yang tadi mikirin Mas Ardi jadi mikirannya tuh ke arah obrolan. Jadi ya nungguin Mas Ardi itu nggak terlalu lama banget gitu. Tahu-tahu Mas Ardi pulang. Anaknya juga tumben ada temannya. Mungkin sebenarnya udah ngantuk kali ya, tapi dia mungkin masih pengen main. Mas Ardi pulang, ya seneng lihat anaknya juga belum tidur waktu itu. Mbak Susi pun langsung liatin ke arah motor gitu kan. Motornya aman, nggak ada apa-apa, kosong lah, nggak ada boncengan, nggak ada ininya. Sudah Mbak Susi bantuin, ini si nenek sama cucunya pun pulang. Si anaknya pun digendong sama Mas Ardi waktu itu. Begitu digendong sama Mas Ardi, si bocah itu nangis. Pak, aku udah mau, Pak, serem, umur 4 tahun ya, udah ngomongnya lancar, anaknya perempuan lagi. Udah mau, Pak, udah mau. Enggak mau kenapa? Kata bapaknya gitu kan. Ya bapaknya tentu saja sedih, diturunin lagi. Itu anaknya tuh langsung masuk ke dalam kayak ketakutan begitu. Mbak Susi punya feeling nggak enak di situ. Apa jangan-jangan yang aku lihat, apa jangan-jangan yang aku alami sebelumnya itu bener ya gitu ya. Kok anakku tumben sekarang takut. Kemarin memang anakku malam-malam itu nggak ketemu kan, karena udah tidur. Nah ini malam ini ketemu. Biasanya tuh bapaknya pulang seneng, bukan main. Kok ini malah digendong nggak mau. Ada apa ya gitu. Mbak Susi pun merhatiin baik motor Mas Ardi itu nggak menemukan apapun yang janggal. Jadi semuanya itu normal aja. Mereka pun masuk, Mas Ardi bersih-bersih, mandi dan sebagainya. Mbak Susi pun akhirnya siap-siap istirahat gitu kan. Nah udah begitu mereka anaknya udah tidur di kamar di sana. Sebelum istirahat, Mas Ardi sama Mbak Susi itu sempat ngobrol di situ. Ya Mbak Susi membukanya dengan yang tadi pagi dia nelpon. Mas, maaf ya tadi pagi aku nelpon begitu, kata sih. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Iya Mas, soalnya gitu. Aku itu beneran Mas, dan nggak tahu perasaanku itu kok ngomong ya. Ada sesuatu yang nggak beres Mas, kata si Mbak Susi. Oh, sesuatu yang nggak beres apanya? Ya buktinya itu si misal namanya Lita begitu ya. Itu buktinya si Lita nangis tadi Mas, pas kamu datang pulang. Biasanya dia langsung ngejar, malah dia ndak mau kamu gendong. Ada apa sih Mas gitu kan.
Ndak ada apa-apa, kata Mas Ardi. Mas Ardi bilang begitu, ndak ada apa-apa. Aku malah bingung, kamu nanya ada apa gitu kan. Aku malah nggak ngerti, kata Mas Ardi. Oh ya sudah. Nanti takutnya, Mas Ardi kan lagi capek. Kalau misal Mbak Susi dengan pertanyaan itu ada apa gitu ya, seolah-olah itu kan curiga sama Mas Ardi gitu ya. Mas Ardi itu ngapain sih, kamu bawa setan pulang atau bagaimana? Seolah-olah seperti itu. Ya, akhirnya Mbak Susi pun, ya sudah Mas. Ya sudah istirahat sih, tak pijitin gitu. Akhirnya udah pijit-pijitan dulu. Habis itu mereka istirahat. Setelah itu Mas Ardi itu udah udah nggak pulang-pulang malam lagi, pulang normal gitu ya. Jam 5, jam setengah 6 sore gitu. Nah, pulang seperti itu, kejadiannya itu normal semuanya, tidak ada penampakan-penampakan apapun seperti yang dilihat oleh Mbak Susi sebelumnya. Normal tuh sekitar 1 minggu. Cuman Mbak Susi itu notice, Mbak Susi itu nyadar ada satu perubahan yang terjadi sama suaminya, sama Mas Ardi. Bukan perilakunya ya, bukan. Perilakunya biasa, cuman apa? Dilihat secara fisik, Mas Ardi itu makin kesini kok tambah keling katanya. Jadi tambah kurus, ya tambah hitam, tambah berminyak seperti itu ya. Kayak orang yang nggak terawat lah intinya begitu. Aku kok ngerasa ya Mas Ardi kok agak kurus begitu, agak nggak terawat. Rambutnya juga udah mulai agak sedikit panjang gitu. Ada apa ya sebenarnya ya? Kalau dari sikapnya atau apanya semuanya itu baik-baik aja. Cuman ini kok begini, ada apa dengan suamiku gitu. Karena seperti itu dan insting seorang istri akhirnya nanyain gitu kan, Mas, aku mau nanya, aku mau ngobrol serius, tapi aku nggak mau neken kamu. Kamu mau cerita ya syukur, kamu nggak cerita ya nggak apa-apa, kata si Mbak Susi ya. Tapi aku akan cari tahu, kata si Mbak Susi begitu. Apa, kamu mau ngomong apa, kata Mas Ardi. Mas, aku perhatiin kamu kok beda sekarang. Loh, beda kenapa, kata si Mas Ardinya. Aku kenapa, aku kurang sayang atau bagaimana? Bukan itu Mas. Kamu itu tambah kurus, begini ya disebutin lah sama Mbak Susi ya. Kenapa? Kamu ada apa gitu? Kamu lagi ada masalah apa? Waktu itu ditanya. Enggak apa-apa, kata si Mas Ardinya begitu. Enggak apa-apa, orang biasa aja, mungkin kecapean di kantor kali ya. Ya sudah, Mbak Susi menghargai jawabannya Mas Ardi. Dia tuh enggak neken-neken lagi. Sampai udah waktu pun berjalan nih. Kondisinya Mas Ardi makin kesana, itu makin parah. Makin terlihat banget, bahkan apa? Tetangga pun menyadari hal itu, sampai ngomong, Mbak Susi, Mas Ardi itu lagi sakit atau bagaimana? Sempat ada yang celetuk begitu. Sakit bagaimana ya Bu? Maksudnya ya Bu? Iya, saya perhatiin kok sekarang tambah kurus ya. Tambah begitu Mbak, kenapa Mbak lagi sakit Mas Ardi? Ya nanya baik-baik waktu itu. Enggak sih Bu, kata Mas Ardi, memang kerjaan itu lagi banyak banget. Capek di kantor mungkin, kata Mas Ardi itu seperti itu. Dan ya wes, tetangga pun oh gitu ya bos, makannya yang banyak Mbak, dikasih Mbak, susunya juga dibanyakin Mbak, katanya sambil ketawa sih ibunya. Oh itu mah ndak kurang Bu, meluntrah katanya, sampai meluber gitu. Oh ya wes ya, cuman ketawa doang ibunya gitu ya, bercanda-canda gitu ya. Dan akhirnya wes makin menguatkanlah Mbak Susi kalau suaminya itu memang benar berubah. Dan sampai pada suatu hari ini tiba-tiba ada seorang kakek-kakek tetangganya Mbak Susi di kampung di sana. Dia naik sepeda, Mbak Susi itu lagi di depan, lagi nyapuin teras gitu. Ada anaknya juga main-main di sana. Si kakek itu tumben-tumben berhenti. Mbak, katanya gitu kan. Mbah gitu kan. Ya udah saling sapa begitu. Tiba-tiba si Mbah tadi sepedanya dimasukin ke halaman gitu kan. Mbak Susi juga tumben-tumben ini Mbah Darmo misalkan gitu. Tumben-tumbennya Mbah Darmo kok kesini, ada apa ya kira-kira ya. Akhirnya sudah ke situ si Mbah Darmo pun ngomong sama Mbak Susi, Mbak, Mbah, enten apa Mbah? Itu loh suamimu, katanya begitu kan. Aduh, kok Mas Ardi lagi ya?
Iya Mbak, kenapa? Suamiku kenapa Mbak? Itu Mbak, ada yang ngikutin Mbak, kata si Mbah Darmo itu. Hah? Yang ngikutin gimana Mbak maksudnya Mbak? Mbak Susi masih di bawah santai begitu ya, nggak mau langsung kelihatan tertarik dengan omongannya Mbah Darmo. Itu si Mas Ardi itu ada yang ngikutin Mbak, saya tuh lihat. Loh, Ardi itu sama siapa? Dan itu bukan orang yang ngikutin, itu sesuatu yang jahat Mbak, sesuatu yang tidak baik, katanya begitu kan. Mbak Susi pun, tuh kan bener kan, berarti apa ya, firasatku itu bener, Mas Ardi itu terjadi sesuatu, cuman ya sesuatu itu bukan sesuatu yang fisik, tapi sesuatu yang lain. Dari awal aku ngelihat ada yang ngikutin, ada yang bonceng, dan ini divalidasi sama si Mbak Darmo ini. Nah Mbah, terus pripun ya Mbah? Ya tanya sama suamimu, katanya begitu kan. Tanya dulu sama suamimu apa yang sebenarnya terjadi. Ya mungkin suamimu nanti akan bilang, udah ada apa-apa, ndak ada apa-apa. Coba cari tahu terus ya, kamu yang sabar, katanya begitu kata si Mbah Darmo. Jimbah. Akhirnya sudah. Itu pun pulang, si Mbah Darmo pun pergi dari tempat tersebut. Nah udah pergi. Terus si Mbak Susinya kan udah mulai kepikiran gitu ya, ada apa ya, kok seperti ini. Tak tungguin suamiku pulanglah. Waktu itu pulang itu agak lumayan cukup cepat, belakangan itu pulangnya cepat, mungkin badan itu udah ndak enak atau bagaimana. Udah kurus, rambutnya gondrong maksudnya bukan gondrong yang sampai panjang gitu, ndak. Biasanya Mas Ardi itu 2 bulan sekali itu potong rambut. Ini tuh kayaknya udah lumayan cukup lama nggak potong. Ditambah kurus, itu terlihat lebih panjang lagi gitu. Pulang kan si Mas Ardi sore itu. Udah Mbak Susi biarkan dulu, disambut seperti biasa. Ngobrol, diurusin dulu. Setelah itu ngobrol lah. Mungkin sekitar jam 5:30 sore ya. Itu ngobrol sejenak. Tapi Mbak Susi memang nggak mau langsung nembak gitu. Mas, tadi Mbah Darmo kesini. Loh, Mbah Darmo, ada apa? Ada urusan apa kesini? Nyariin Mas atau bagaimana? Enggak. Dia cuma cerita, katanya begitu kan. Cerita apa? Nanti aja deh Mas, ini udah mau maghrib, katanya begitu kan. Loh, apa nih? Mas Ardi penasaran gitu kan. Tapi Mbak Susi tahan, udahlah nanti selepas maghrib aja. Selepas maghrib, anak udah makan, semuanya udah beres ya. Anak itu cuma tinggal nunggu tidur doang. Mbak Susi ngomong di situ, Mas, kamu jujur ke aku. Apa yang sedang terjadi? Katanya. Hah, sedang terjadi gimana? Aku nggak nuduh kamu selingkuh, aku nggak nuduh kamu apa gitu ya. Cuman kamu itu belakangan habis mengalami sesuatu apa? Maksudnya gimana, Mas? Udah ada beberapa orang, ternyata yang merhatiin nggak cuman aku, Mas, tapi para tetangga juga. Dan yang jelas banget, paling jelas itu adalah Mbah Darmo. Mbah Darmo tiba-tiba ngomong, suamimu itu ada yang ngikutin. Aku disuruh sabar, suruh nanyain ke kamu, Mas. Ada yang ngikutin gimana, kata Mas Ardi kan. Wes pokoknya kamu ada yang ngikutin, dan aku itu udah melihat yang di motor. Rambutku pernah diremes-remes malam-malam gitu kan. Yes, pokoknya kayak gitu. Tandanya itu udah banyak, dan aku makin yakin dengan omongannya Mbah Darmo. Sekarang kamu jujur, Mas. Itu Mbak Susi juga mulai agak naik gitu kan. Kamu jujur, Mas. Kamu itu ngapain? Gitu. Mas Ardi pun diem aja gitu kan. Mas, jawab, kata si Mbak Susi. Jawab. Aku nggak butuh kamu bener atau apa. Aku cuma butuh kamu jujur, kata si Mbak Susi. Mas Ardi pun akhirnya jujur. Jadi, kemarin aku itu, kata Mas Ardi ya, ketemu sama orang. Aku diajak sama temanku ketemu sama orang. Ya awalnya aku nggak ada niatan apapun, kata Mas Ardi. Terus orang itu siapa, Mas? Ya orang itu kayak semacam Mbak Dukun lah, kata. Loh, kamu ngapain ketemu Mbak Dukun? Mas Ardinya diem aja. Oh ya maaf Mas, aku nggak mau nanya-nanya dulu. Kamu cerita aja, kamu cerita. Akhirnya Mas Ardi pun cerita, ketemu sama si Mbah Dukun tersebut dan diajak ke suatu tempat lah intinya waktu itu ya. Makanya ternyata Mas Ardi itu malam itu pulangnya itu malam terus, karena itu diajakin datang ke suatu tempat itu tadi, bukan urusan pekerjaan kantor. Aku diajak ke suatu tempat
Ya, karena temanku melakukan suatu ritual tertentu, aku di situ, ayo mas sekalian mas ini, akunya udah ndak mau, kata Mas Ardi, cuman udah mas, ayo ikut-ikut ya, dibegituin lah, aku ya udah aku ikut-ikut aja begitu ya, aku juga sebenarnya ndak kepengen seperti itu, aku melakukan satu, ya ndak tahu lah, aku juga nggak ngerti katanya, aku disuruh tetapak sebentar dan sebagainya, disiram-siram air begitu, apalah. Habis itu udah, aku juga nggak ngerti. Aku nanyain temanku, ini kita sebenarnya lagi ngapain sih? Temanku juga nggak jawab, udah nanti tunggu aja. Katanya. Nanti bakalan ada yang datang ngasih petunjuk. Kata temanku begitu, dan aku sampai sekarang udah nggak mikirin kayak gitu kan. Aku udah nggak mikirin. Mas, kamu itu, kata si itu ya Mbak Susinya ya. Kamu kok mau-maunya seperti itu sih? Yo aku waktu itu ndak enak katanya begitu kan, cuman dia diajak udah nanggung ke situ dan aku juga nggak mau sebenarnya. Mas, kayaknya hasil dari apa yang kamu lakukan waktu itu sekarang nempel di diri kamu, Mas. Masa katanya? Iya, Mas. Terus gimana katanya? Kembah Darmo katanya begitu kan. Kembah Darmo. Kembah Darmo ngapain? Ya udah kamu nanya aja sama dia. Dia tuh tahu gitu mas. Kamu itu ada yang ngikutin. Kayak hasil dari itu kata Siti. Tapi terus gimana? Ya udah sekarang kamu ke Mbah Darmo mas. Sekarang katanya gitu. Ke Mbah Darmo. Tapi aku udah pernah ngobrol sama Mbak. Ya sudah apa-apa mas, orang dia itu udah notice kamu kok. Itu suamimu gitu. Itu begitu. Sudah kamu ke sana mas. Kamu ke sana. Akhirnya Mas Ardi pun malam itu sekitar jam 8:30 malam pergi ke rumahnya Mbah Darmo ke situ. Datanglah, nah ternyata Mbah Darmo itu udah nungguin di situ di depan rumah gitu kan. Dah akhirnya datang juga kata Mbah Darmo. Ah iya Mbah Darmo pun sendiri waktu itu ya. Tadinya ada 2 orang, cuman yang satunya itu sepertinya disuruh pulang sama Mbah Darmo. Kamu pergi dulu, kamu pergi dulu. Akhirnya yang satu tetangganya itu pergi. Habis itu ngobrol lah si Mas Ardi sama Mbah Darmo. Mbah Darmo waktu itu ngomong, ini Mbak Susi itu diceritain sama Mas Ardi ya. Udah kamu sana dulu, minggir dulu. Kata Mbah Darmo itu begitu. Cuma maksudnya bukan ke Mas Ardi, tapi sama sesuatu yang nggak terlihat itu ya. Udah sana kamu minggir dulu. Ardi, kamu itu habis ngapain? Ya ditanya begitu mirip sama pertanyaannya Mbak Susi. Mas Ardi pun menjawab, oh Mbak, ya mau gimana lagi? Tak ceritain semuanya kata Mas Ardi. Aku begini, ya itu. Artinya ada yang ngikutin kamu. Terus gimana Mbak? Nah ini saat Mas Ardi berada di situ, Mbak Susi kan di rumah. Dia tuh lagi ya harap-harap cemas di sana ya. Dia kan duduk di kasur. Si anaknya itu di belakangnya lagi tidur ya. Mbak Susinya tuh masih duduk di pinggir kasur begini sambil kakinya tuh turun satu, yang satu tuh selonjor begini. Dia tuh nyender. Nah, kaki satunya yang ada di bawah itu ada yang megang kata Mbak Susi. Serok gitu kan. Mbak Susi diem dulu. Kok ada yang megang? Diliatin begini. Itu ada tangan. Tangannya tuh hitam. Pokoknya tangan hitam kotor begitu. Seret itu posisinya tuh lagi megang kakinya Mbak Susi, ditarik ke belakang situ sampai Mbak Susinya tuh mau jatuh gitu kan. Ya sempat histeris lah, sempat teriak-teriak, cuman nggak teriak-teriak yang keras banget, dia nyadar malu nanti itu. Akhirnya apa, kaki itu bisa lepas. Mbak Susi langsung naik ke atas kasur di sana, sudah meluk itu anaknya, meluk si Lita begini. Nggak usah macam-macam kata Mbak Susi, nggak usah macam-macam, sana pergi seperti itu. Dan ini Mas Ardi di sana itu lagi ngobrol dan waktu itu diobatin sama si Mbah Darmo. Ya sudah, kamu begini intinya begitu, kayak dilus-lus doang pundaknya, begitu punggungnya sama Mbah Darmo. Ayo sekarang ke rumahmu katanya begitu kan. Oh Mbah, nurut aja si Mas Ardi. Akhirnya pergilah ke sana ke rumah. Nah begitu ke rumah Mbak Susi langsung menyambut dengan senang ya. Mas masuk aja. Mbak Susi nggak bukain pintu karena khawatir anaknya di kamar sendirian, ngeri dia apa-apain gitu kan. Mas dibuka aja. Tapi dikunci kata Mas Ardi. Aduh Mbak Susi, Mas Ardi nggak bawa kunci waktu itu. Waduh ini gimana ya. Mbak Susi pun akhirnya inisiatif, ya wis lah anak tak ambil. Bangun deh gitu. Cuman anakku masih tidur untungnya. Ke depan bawa kunci gitu kan, kuncinya masih nempel tapi di dalam, dibuka cekrek
Mas Ardi sama Mbah itu pun sampai di rumah sana. Ada Mbah Darmo, iya, mari masuk, ya, suruh masuk begitu kan. Dan Mbak Susi langsung cerita, Mbah, aku tadi Mbah, kakiku ditarik Mbah dari bawah kolong tempat tidur. Iya memang pergi ke sini, kata si mbahnya itu yang ikut suamimu, yang ikut Ardi tadi tak suruh pergi sebentar, ternyata malah pulang ke rumah ini, katanya begitu. Dan terus gimana Mbah? Ya sudah, kamu bekerja naik apa? Motor yang dipakai kerja mana? Ini Mbah, motor ini. Kan ada 2 motor, motornya si Mbak Susi sama yang dipakai Mas Ardi buat kerja. Ini Mbah motornya, coba dicari katanya. Ada sesuatu kali yang tertinggal di situ. Apa ya Mbah? Ya coba cari dulu, coba buka jok dan yang lain-lain. Akhirnya dibuka lah joknya, ternyata di situ bener ada 1 bungkusan. Nah ini, kata si Mbak Darmo, ini yang bikin ngikut ke sini, katanya begitu. Terus gimana Mbah? Ya wes, tak ambil, kata Mbak Darmo, ini tak ambil aja. Udah, kalian tenang aja, katanya begitu kan, kata si Mbak Darmo. Lah Mbah, tenang gimana maksudnya? Udah, ndak apa-apa. Jadi begini, kamu itu kemarin sempat melakukan ritual-ritual seperti itu, yang memang tujuannya itu sebenarnya buat pesugihan, katanya begitu. Pesugihan Mbah? Iya, kata si Mbah Darmonya, tapi udah ndak apa-apa. Karena kamu sebenarnya belum menerima itu, kamu kan cuman iseng-iseng gitu, jadi secara perjanjian itu belum terjadi. Tapi itu kamu udah mulai diikuti, ya efeknya begitu. Karena belum ada perjanjian, akhirnya ya ngaruh ke badan kamu, katanya, kata si Mbah Darmo. Mbah, iya Mbah, suami saya tuh begini-begini Mbah, jadi kurus, jadi begini Mbah. Iya betul, sudah setelah ini ndak apa-apa. Ini nanti yang ikut ke sini tak bawa pulang, tak suruh pergi. Dan ini ya, ini loh, ininya, KTP-nya, katanya begitu. Ini mesti tak buang, mesti tak bakar, kata Mbah Darmo. Oh Mbah. Akhirnya sudah malam itu dilakukan sama Mbah Darmo di halaman rumah di sana. Ya dibakar dan yang lain itu sampai jam 12 malam. Saat dibakar itu, Mbak Susi sama si Mas Ardi benar-benar mendengar ada suara kayak teriakan seorang perempuan, cuman di kejauhan gitu. Itu kan masih ada beberapa kebun ya, itu lumayan cukup jauh suaranya itu dari sana. Itu nggak tahu apakah suara binatang atau memang suara perempuan yang berteriak. Kalau dibilang suara perempuan yang berteriak itu lebih mirip, karena kayak orang yang lagi ngejerit seperti itu. Dan itu momennya pas lagi dibakar itu tadi. Ya sudah, setelah itu Mbah Darmo pun selesai. Ya wis, udah selesai, ndak apa-apa, katanya begitu. Udah hilang, udah balik lagi ke tempatnya. Mbah, ini beneran ndak apa-apa Mbah? Ndak apa-apa. Dan akhirnya sudah malam itu Mbah Darmo pun tadinya mau diantar sama Mas Ardi, cuman karena Mbak Susinya takut gitu ya, Mbah Darmo pun ya sudah, ndak apa-apa, saya pulang sendiri, katanya. Mbah, ini Mbah, katanya, buat beli rokok, katanya gitu. Matur nuwun, kata si mbahnya, semoga ndak apa-apa. Ini dikasih gitu kan. Mbah Darmo pun pulang. Nah, Mas Ardi sama Mbak Susi, ya malam itu masih ketakutan, sebenarnya masih was-was lah. Mbak Susi juga masih trauma. Cuman kesana-kesananya alhamdulillah Mas Ardi itu ya membaik secara pelan-pelan gitu ya. Sekitar dalam waktu kurang lebih sekitar 1 bulan setelah potong rambut dan sebagainya, kondisinya Mas Ardi pun udah nggak kelihatan layu, udah nggak kelihatan kurus lagi. Badannya itu udah mulai normal. Dan Mbak Susi juga nggak terlalu ngerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh Mas Ardi. Karena Mas Ardi juga nggak ngerti. Dia itu cuma ikut-ikutan temannya. Ritual begitu, ngikutin Mbah Dukun mana gitu ya. Dan efeknya seperti itu, ada yang ngikutin. Nah, temannya si Mas Ardi sendiri itu malah nggak ngalamin apa-apa. Saat ditanya sama dia gitu ya, sama Mas Ardi, kamu ngalamin ini? Enggak, aku nggak ngalamin apa-apa kok. Mas Ardi pun akhirnya cerita, kan, aku yang ngalamin begini. Wah, kok bisa kamu yang ngalamin? Aku juga nggak tahu, katanya. Aku malah nggak mau ngalamin begitu-begituan. Ya wis, akhirnya ya sudah, ceritanya selesai sampai di sini. Mas Ardi selamat, Mbak Susi selamat, semuanya sekeluarga itu selamat. Itu aja. Mbak Darmo juga nggak apa-apa, selamat. Terima kasih Mbak Susi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber.
Kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk Super Thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah download RIM, terima kasih gitu ya. Masih banyak cacat, kita coba perbaikin gitu ya. Terima kasih, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.